Halo teman-teman, pendengar Simak Suara. Kali ini gue akan bacakan cerita dari Ayano Koji. Ini user dari Kaskus. Gue bacakan dulu disclaimer dari dia ya. Nah, berhubung saya lihat banyak yang menceritakan pengalamannya, terutama untuk yang berbau-bau mistis, kebetulan saya dekat dengan seseorang yang memang punya kemampuan lebih untuk melihat hal yang semacam itu. Cerita ini adalah berdasarkan kisah nyata yang memang diambil langsung dari diary dia. Oke, jadi sebagai disclaimer bahwa jadi diary ini bukan milik dari Ayano Koji, tapi milik temannya. Jadi Ayano Koji ini hanya membacakan. Cerita akan dimulai, selamat mendengarkan. Part 1 3 September 2010. Halo Diary. Mulai hari ini aku akan sedikit merubah ya apa yang aku tulis di dalam lembarmu. Sebenarnya aku sih berniat tidak pernah berkeinginan untuk mengungkapkan rahasia ini, karena aku pasti akan dicap sebagai orang aneh. Hanya kamu yang mau mendengarkan semua cerita aku tanpa mengeluh. Mulai dari aku menyukai siapapun sampai sendirian seperti sekarang. Oke, jadi aku akan menceritakan pengalaman hari ini. Ya, ini kesekian kalinya sudah terjadi padaku. Dan untuk teman sejatiku, yaitu kamu, My Diary, aku akan menuliskan ini. Rahasiakan ini ya. Ceritanya aku akan mulai dari pengalaman tadi pagi. Oh iya, sebelumnya aku akan kasih tahu sedikit rahasia kepada kamu. Kamu tahu, aku ini bisa melihat hantu atau semacamnya. Guru agamaku berkata ini adalah anugerah. Menurutku lebih seperti kutukan. Kamu tahu, Diary, mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi hantu itu berbeda dengan setan atau semacamnya. Kalau misalkan diumpamakan, hantu itu lebih ke arwah orang-orang yang meninggal atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ghost. Sedangkan setan bukan arwah. Atau mungkin saja tadinya mereka arwah. Yang pasti setan itu sudah lebih melewati tingkat keseraman dari hantu. Dan di atas itu masih ada lagi yang aku namakan kejadian. Nah, apabila setan itu bentuknya tidak dapat dikatakan bentuknya apakah itu, kalau kejadian itu setidaknya sebagian besar dari bentuknya adalah bagian dari hewan-hewan. Dan Diary, dari kesialanku mendapatkan kutukan kemampuan ini, syukurlah aku hanya bisa melihat hantu saja. Ya, kadang memang ada sedikit pengecualian yang membuatku nggak tahu kenapa bisa melihat yang lebih aneh daripada hantu. But I tell you, My Diary, melihat hantu saja sudah cukup menakutkan loh. Jangan dikira penampilan mereka itu normal-normal saja. Ya, memang ada yang normal dan tersamar, tapi hampir di setiap kejadian mereka akan menunjukkan wujud asli mereka kalau mereka tahu kita bisa melihat mereka. Dan mereka selalu tahu kalau aku bisa melihat mereka. Ups, sudah jam 11 ternyata. Tadinya aku mau menceritakan kejadian penglihatan yang kulihat hari ini, tapi sudah terlalu malam nih. Besok aku janji, pasti aku akan cerita padamu deh. Jangan ngambek ya. See you tomorrow, My Diary. Mulai hari ini, aku akan melaporkannya padamu kalau aku melihat sesuatu yang aneh. Good night. Part 2 4 September 2010. Halo friend. As my promise stated, aku bakal ceritain hal yang kemarin terjadi sama aku. Jangan takut ya, karena aku juga sudah cukup takut untuk mengingat-ingat ini. Jadi, tolong semangati aku ya. Oke, cerita ini bermulai waktu aku bersama Cindy sedang ada di toilet di lantai 7 kampus kemarin siang setelah kuliahnya Pak Jainul. Ingatkan aku untuk memarahi Cindy nanti, karena dia meninggalkan aku sendirian di toilet itu. Kau dengar kan? Meninggalkan aku. Berkat dia, aku jadi melihat. Ya, sesuatu yang jauh dari menyenangkan sih. Sewaktu aku keluar dari bilik toilet dan mencari-cari Cindy,
aku tidak menemukannya di mana-mana. Aku rasa dia pergi buru-buru menemui pacarnya. Ya Tuhan, persahabatan kita hanya sebatas selama pacar tidak mengganggu ternyata. Lalu aku berpikir, ya sudahlah, aku akan membetulkan make up sebentar dan akan pergi ke food court sepertinya. Si dia belum datang menjemputku deh. Setidaknya aku harus terlihat cantik kan? Oh iya, sebagai disclaimer, ini yang mempunyai diary perempuan ya. Oke, balik lagi ke cerita. Tiba-tiba aku merasakan udara menjadi dingin. Cukup untuk membuat bibirmu bergetar secara refleks. Dan itu jelas-jelas tidak benar. Toilet ini kan jelas-jelas pengap dan tanpa AC dimanapun. Dan otakku baru saja berpikir kalau ada yang tidak beres nih. Tiba-tiba sudah berdiri seorang wanita di belakangku. Rambutnya panjang dan menutupi separuh mukanya. Dia memakai baju kaos berwarna merah menyala dan celana jeans. Aku langsung berbalik dan refleks berkata kalau dia membuatku kaget. Dan hal berikutnya yang terjadi membuatku hampir saja ngompol. Dia menempelkan mukanya tepat di depan mukaku. Kulitnya benar-benar mengerikan. Kau tahu karpet yang ada tonjolan-tonjolannya begitu? Mukanya dan seluruh kulitnya penuh dengan seperti itu. Dan warna kulitnya sangat pucat, seperti warna krem kekuningan. Dan yang paling mengerikan dari semuanya adalah bola matanya. Warna urat darah di bola matanya berwarna coklat kekuningan, dan pupil matanya hitam dan bebercak merah. Dari situ aku langsung tahu kalau aku bukan bertemu dengan hantu. Dan kali ini bukan hantu yang baik. Perlahan-lahan dia mendekati aku, tapi tidak pernah menempel pada badanku. Mukanya sangat dekat dengan mukaku. Dan tangannya yang dipenuhi dengan tonjolan-tonjolan itu juga menggapai tubuhku seakan ingin menyentuhku. Tapi sentuhan itu tidak pernah terjadi. Aku merasakan bahwa sekitar 1 jam dia hanya memandangiku saja. Berkali-kali berusaha menempelkan dirinya pada badanku, tapi tidak pernah berhasil. Jujur diary, aku tidak tahu kenapa dia tidak bisa menyentuhku. Tapi syukurlah, karena di saat itu aku sama sekali tidak bisa bergerak. Setelah sekitar 1 jam, dia akhirnya mundur. Kemudian matanya membelalak, lebih besar dari lebar mata orang yang biasa dibuka oleh manusia normal. Sepertinya seakan-akan semua kelopak matanya tertelan ke dalam rongga matanya. Kemudian warna bola matanya perlahan menjadi merah tua, dan kemudian akhirnya menjadi hitam. Kemudian dia berteriak sambil melompat ke hadapanku dan menghilang tepat di depan mukaku. Aku yakin aku ngompol sedikit kemarin. Setelah itu, suhu di toilet kembali pengap. Kakiku terasa kehilangan tulangnya dan aku terduduk di lantai toilet tanpa tenaga. Kemudian suara handphoneku berbunyi mengagetkan aku. Aku mengangkatnya dan si dia ternyata menelponku. Dia mengatakan bahwa sudah 5 menit dia mencoba menelponku dan tidak diangkat-angkat. Aku meminta maaf dan berkata mungkin aku tidak mendengarnya tadi. Ngomong-ngomong, waktu yang berlalu hanya 15 menit. Tapi terasa seperti 1 jam saat kejadian tadi. Lain kali, ingatkan aku, jangan pernah lagi masuk ke toilet lantai 7 sendirian ya. Part 3 10 November 2010. Diary, hari ini dimulai dari aku mendengar berita yang tidak mengenakan dari grup WhatsAppku. Sahabatku saat SD, Mel, ia meninggal. Katanya kelainan sumsum tulang belakang. Astaga, padahal dia anak yang menarik dan sangat periang loh. Karena itu, aku dan bersama beberapa temanku pergi melayatnya setelah jam ketiga kuliah selesai. Untung saja hari ini aku bawa mobil sehingga kami tidak harus pergi dengan menggunakan busway. Sesampainya di rumah duka, aku segera mencari ruangan di mana temanku dibaringkan itu. Aku melihat dia dibaringkan di peti yang sangat putih dengan shading warna pink. Walaupun sangat kurus dan pucat, tapi dia terlihat sangat cantik di perbaringan terakhirnya. Tidak sadar, aku menitikkan air mata tadi saat melihatnya. Singkat cerita, setelah basa-basi sebentar dengan keluarganya, aku memutuskan untuk duduk sebentar di tempat duduk yang telah dipersiapkan di rumah duka itu bagi para pelayat.
Aku melihat bapak-bapak duduk sendirian dengan sedih di deretan bangku seberang. Aku berpikir kalau dia adalah salah satu pelayat dari ruangan di seberang itu. Meskipun anehnya pelayat yang datang sangat sepi dan hanya terdiri dari beberapa orang, termasuk seorang pastor yang baru saja keluar, sepertinya baru saja selesai mendoakan orang yang meninggal di ruangan seberang itu. Aku melihat bapak yang terlihat sedih itu dan dia menyadari aku melihatnya karena dia mengangkat wajahnya dan menatapku juga, kemudian tersenyum sedih. Bapak itu terlihat sangat sedih dan kesepian. Mungkin yang meninggal adalah saudara atau keluarga dekat beliau. Begitulah pikirku kira-kira. Kemudian aku melakukan hal yang aku anggap seharusnya dilakukan. Aku berdiri dan duduk di sebelah bapak itu. Aku bertanya kepadanya, "Ada apa, Pak? Siapa yang meninggal? Kenapa bapak sendirian di sini? Ada keluarga bapak yang lain ada di dalam?" Bapak itu cerita padaku kalau orang yang meninggal itu adalah orang yang sangat dekat padanya, yang meninggal karena kecelakaan terjatuh di kamar mandi. Orang yang meninggal itu sudah ditinggalkan keluarganya dulu karena judi. Karena itu sekarang walaupun sudah meninggal, keluarganya tidak datang untuk melayat dia. Sama sekali tidak seorang pun yang datang dari keluarganya. Dia hanya diurus oleh tetangga-tetangganya di rusun saja, dan mereka semua itu sudah pulang dari tadi. Aku merasakan iba pada orang yang meninggal itu. Bapak itu bertanya padaku kemudian, "Non, kamu mau menemani bapak ini? Jadi teman dari orang yang meninggal itu? Kasihan kan? Dia sangat kesepian." Ya, aku mengiyakan saja. Menurutku itu hal yang seharusnya aku lakukan. Bapak itu kemudian menggandeng tanganku untuk masuk ke ruangan orang meninggal itu. Tangan bapak itu sangat dingin, dan ruangan orang meninggal itu sangat gelap. Aneh sekali. Seperti tidak ada orang di sana, seperti ruangan kosong saja. Entah mengapa, jantungku berdebar-debar dan bulu kuduku tiba-tiba menegak. Aku mulai merasa kalau masuk ke dalam bukan hal yang tepat. Tiba-tiba seseorang memanggilku. Liz, jangan masuk ke sana. Aku buru-buru menoleh. Aku yakin itu suara dari Mel. Iya, aku tahu hal itu tidak mungkin karena dia sudah meninggal. Tapi karena panggilan dia, aku menoleh ke belakang. Tiba-tiba aku melihat Cindy dan Vivi yang sedang celingukan. Vivi melihat aku dan berteriak. Nah, itu dia orangnya. Kedua gadis itu lari-lari mendekati aku. Cindy yang terlihat bete, sedangkan Vivi bertanya, dari mana saja sih aku? Mereka mencariku kemana-mana dari toilet dan di parkiran, tapi tidak ketemu. Aku bilang aku baru saja diajak melayat orang yang meninggal di sini. Vivi bertanya, Memangnya kamu kenal? aku bilang aku tidak kenal, tapi ada bapak-bapak teman orang ini yang minta tolong padaku karena pelayatnya terlalu sepi untuk temannya yang meninggal. Aku melihat ke belakang sambil menjelaskan ke mereka. Tapi aku lihat, ruangan itu menyala terang, seperti ruangan lainnya di rumah duka ini yang sedang digunakan. Di dalamnya aku melihat peti mati hitam besar yang sudah ditutup. Kemudian aku melihat foto di samping peti itu. Dan langsung aku merasakan darahku seperti tidak mencapai mukaku. Foto itu adalah foto si bapak yang duduk tadi. Part 4, 23 November 2010. Hai Diary, aku sangat lelah, tapi aku sudah janji akan ceritakan padamu kalau aku mengalami kejadian dengan mereka lagi. Jadi begini ceritanya. Setelah selesai mengerjakan tugas kuliahku, aku langsung menuju ke perpustakaan untuk meminjam buku yang akan dipakai. Aku bete, karena penjaga perpustakaan malas mengambilkan buku itu untukku. Mau tidak mau, aku harus naik ke atas deh. Padahal aku malas sekali harus naik ke lantai 15, karena, ya, lo tau lah. Jadi aku naik ke lantai 15 dan sudah merasakan firasat buruk. Aku berusaha tidak terlalu memikirkan itu dan hanya berjalan lurus langsung ke rak buku yang kutuju. Dari sudut mataku, aku melihat seseorang sedang duduk di salah satu meja. Bukan, aku yakin dia bukan hantu. Karena aku mengenalnya. Lena dari jurusan manajemen, khas dengan rambut bobnya. Aku hanya agak heran kenapa dia bisa-bisanya tahan di tempat ini. Beruntunglah yang tidak bisa melihat, kurasa sih. Jadi aku buru-buru mengambil buku yang ingin kupinjam. Ketika aku keluar dari rak-rak buku, Lena sudah tidak ada di tempatnya. Tapi ketika aku mau turun, aku melihat Lena sedang berdiri diam menatap rak buku. Tidak sedang membaca atau mencari-cari buku.
hanya berdiri diam menatap rak buku. Ya, aku menganggap itu sedikit aneh, tapi tidak terlalu memikirkan hal itu tadi. Setidaknya tidak sampai beberapa saat kemudian sih. Setelah mendapatkan buku yang kuinginkan itu, aku segera ke parkiran untuk mengambil mobilku. Hari sudah gelap, dan aku paling malas harus berhadapan dengan kemacetan apabila pulang bersama dengan jam pulang kerja ini. Dan syukurlah, entah bagaimana hari ini jalanan terlihat sepi. Ketika mobilku sedang meluncur di jalanan yang entah bagaimana bisa sangat lowong pada jam ini, aku mulai mendengar suara seperti suara kertas sedang dibalik, seperti suara saat membalik halaman pada buku. Awalnya aku mengira kalau suara itu mungkin bukan suara kertas dibalik, tapi entah suara apa yang dihasilkan oleh mobilku. Aku memelankan jalan mobilku untuk berjaga-jaga, dan aku mulai melihat ke kursi belakang melalui kaca tengah. Tidak ada apapun dan suara itu pun juga berhenti. Kemudian aku kembali melanjutkan perjalananku. Perlahan, suara itu kembali terdengar. Dan kali ini suaranya semakin jelas, dan temponya semakin cepat. Dan kali ini aku sangat yakin kalau suara itu adalah suara halaman buku yang sedang dibalik. Sekali lagi aku melihat dengan takut-takut ke kaca tengah, bersiap untuk melihat mereka. Tapi tidak kutemukan siapa atau apapun dari kaca itu. Dan kali ini aku bahkan tidak tahu apakah rasa dingin yang terasa di kulitku ini berasal dari AC ataupun pertanda bahwa mereka ada di dekatku. Aku menyetir dengan agak was-was sepanjang perjalanan, karena suara membalik halaman itu tidak berhenti juga. Aku merasa benar-benar tidak tenang, sampai akhirnya aku mampir di rest area untuk beristirahat sebentar dan menenangkan diriku. Ini agak aneh, bahkan buatku. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai aku berpikir, apa mungkin kemampuanku sudah mulai melemah ya? Cuma bisa mendengar saja. Kalau memang benar sih, aku sangat bersyukur sekali deh. Malahan aku berharap kalau kemampuan itu bisa menghilang seluruhnya. Ya, ternyata kutukan ini tidak semudah itu pergi deh. Selesai menghabiskan es krim dan milkshake-ku, aku kembali ke mobilku, dan sudah saatnya pulang kan? Nah, ketika aku melihat mobilku, aku melihatnya. Aku melihat Lena. Atau sesuatu yang mirip Lena duduk di bangku penumpang di depan. Dia sedang membaca buku dengan pose yang sama persis seperti Lena yang aku lihat tadi di kampus. Aku serasa membeku melihatnya. Jadi, dari tadi, dia bukan di kursi belakang, tapi di sebelahku. Kemudian, tiba-tiba dia melihat keluar jendela. Kemudian dia berdiri dan menembus pintu. Kemudian menoleh dan tersenyum padaku. Aku tidak melihat matanya karena tertutup poni panjang seperti poni yang dimiliki Lena yang asli. Kemudian dia berjalan menuju semak-semak dan menghilang begitu saja. Seperti dia tidak pernah ada sama sekali. Setelah itu, aku langsung buru-buru masuk mobil, menyalakannya, dan segera berpacu pulang. Aku benar-benar tidak akan terbiasa dengan hal ini deh.